Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Para jamaah, para hadirin, para sesepuh, para asatidzah, tokoh masyarakat, terlebih Al-Ustadz Djoko Sukirno Hafizahullah yang kami hormati, dan juga seluruh jajaran masyarakat dan tokohnya yang ada di Dusun Banjarlor. Mudah-mudahan senantiasa dijaga oleh Allah dan seluruh para hadirin jamaah, para santri, manusia-manusia langka. Ini mengambil istilah beliau. Ini manusia-manusia langka yang saya cintai, anak-anak kita. Alhamdulillah, setelah melakukan acara kurang lebih 3 hari di desa ini, mereka semua masih sehat dan mereka semua dalam keadaan semangat. Mudah-mudahan nanti ketika balik ke pondok semangatnya bertambah lagi, dan mudah-mudahan tidak ada yang kecantol di desa ini karena masih belajar, Pak. Kalau nanti sudah lulus tidak apa-apa. Mudah-mudahan nanti semuanya lanjut belajarnya semakin semangat insya Allah. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita semuanya diberikan kesempatan kesehatan oleh Allah untuk bisa berkumpul, untuk bisa berjumpa, bertatap muka dalam acara yang sangat mulia ini, acara bakti sosial yang hari ini adalah hari penutupannya, dan mudah-mudahan ini menjadi awal baik bagi hubungan kita antara Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo dengan yayasan dan lembaga Ummul Qura yang ada di desa ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat semua usaha yang telah kita lakukan sebagai amal ibadah yang semua itu akan kita raih keberkahannya dunia dan akhirat kita. Para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah, mohon maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa bahasa Indonesia. Nanti kalau saya bahasa Indonesia jenengan kabur semua, karena bahasanya kasar, Pak. Jadi campur-campur saja, campur Indo, campur Arab, campur Indo, campur Arab. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sebagaimana tema yang ditulis di sini, bahwa kita akan membahas tentang sebab-sebab keberkahan negeri. Dan ini tadi sudah dijelaskan oleh Al-Ustadz Djoko Sukirno bahwa kampung ini, desa ini tidak seperti yang dulu. Sekarang keberkahan bisa dinikmati, sekarang masyarakat bisa melihat perkembangannya, dan itu setelah adanya Masjid An-Nur. Mudah-mudahan masjid ini sebagaimana namanya An-Nur adalah cahaya. Mudah-mudahan dari masjid rumah Allah itulah akhirnya Allah memberikan cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya keberkahan bagi penduduk dan warga desa ini. Para jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW mendoakan umatnya, Allahumma barik fi ummati, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari. Ini doa Nabi, dan doa Nabi itu pasti dikabulkan oleh Allah.
Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari. Apa yang dilakukan aktivitas oleh umat ini didoakan oleh Nabi, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Tentunya aktivitas yang bermanfaat. Bangun pagi, dilanjutkan dengan sholat subuh, dilanjutkan dengan berzikir, dilanjutkan dengan membaca Al-Quran, dilanjutkan bagi yang belajar, melanjutkan untuk pergi belajar, bagi yang bekerja, dilanjutkan untuk mencari nafkah. Itu semua aktivitas yang bermanfaat yang didoakan oleh Nabi, mudah-mudahan Allah memberkahi semuanya. Maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan aktivitas kita mulai bangun tidur tadi pagi sampai waktu ini dan selanjutnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, nikmat yang bisa kita rasakan setelah nikmat iman, nikmat yang paling besar di antaranya adalah nikmat kita bisa beribadah dengan tenang. Nikmat kita bisa berumah tangga dengan tenang. Kita bisa bekerja mencari nafkah dengan tenang. Kita bisa belajar dengan tenang. Itu semuanya adalah nikmat keamanan, nikmat kesejahteraan, nikmat keberkahan. Dan kita sudah merasakan apa yang kita rasakan sampai detik ini. Kita diberikan kesehatan oleh Allah sampailah langkah kita kemari. Kita diberikan kenikmatan oleh Allah, keamanan dari rumah sampai ke sini tidak ada gangguan apapun. Bahkan mungkin yang meninggalkan keluarga di rumahnya tidak ada rasa khawatir dan rasa takut. Ini nikmat yang harus disyukuri. Makanya Nabi SAW beliau sabdakan, man asbaha minkum aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, indahu quti yaumi, faka'annama hizat lahu dunya. Kata Nabi SAW, siapa yang pagi hari, di pagi hari dia merasa aman hidupnya, dia bangun dia aman, dia tinggalkan keluarga dia aman, dia pergi bekerja dia aman, tidak ada gangguan. Aminan fi sirbi, mu'afan fi jasadi, sehat jasadnya. Waktunya sarapan dia bisa makan, dia sehat, dia bisa pergi kerja, dia pergi datang ke majelis ilmu, dia pergi belajar, dia bisa silaturahim, sehat badannya, punya makanan di rumah, anak istri makan. Apa kata Nabi? Faka'annama hizat lahu dunya. Orang seperti itu seakan-akan dunia ada di genggaman dia. Ini nikmat dunia apalagi yang harus dicari? Kesehatan dapat, keamanan iya, makanan hari itu dia dapatkan, tidak kelaparan. Maka para jamaah yang dimuliakan Allah, inilah hidup yang diberkahi oleh Allah. Kita mendapatkan kesehatan. Berapa banyak orang yang punya harta, berapa banyak orang yang punya jabatan, tapi dia tidak sehat. Orang miskin di sampingnya, dia tidak punya harta, dia makan semua masuk ke perutnya, dia menikmati makanan itu. Tapi ada orang kaya raya, dia ketika mau makan dia pilih-pilih, bahkan tidak makan nasi, hanya minum dan makan apa? Sayur, dia Pak J. Tidak nikmat. Maka ini yang harus disyukuri, nikmat kesehatan, nikmat keamanan. Bayangkan kalau tidak aman. Jangan sampai negeri ini tidak aman. Tanggung jawab kita semuanya adalah menjaga keamanan negeri ini, keamanan desa ini, keamanan tempat tinggal kita. Ini tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab pemerintah. Kita yang akan tinggal di negeri ini, bukan kita saja, anak, cucu, keturunan kita tinggal di negeri ini. Maka harus kita bersama-sama menjaga keamanan, kesejahteraan dan keberkahannya. Kita dapat makan dari pagi. Siapa yang belum sarapan angkat tangan, Pak? Ada yang belum sarapan? Saya minta Pak Ustadz untuk siapkan sarapan. Siapa yang belum? Yang sudah makan roti berarti sudah sarapan. Itu kebiasaan orang Indonesia, kalau belum nasi belum sarapan. Padahal roti sudah sekardus, Pak. Tidak benar, itu sudah sarapan. Ini nikmat yang luar biasa.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, keberkahan-keberkahan ini, kenikmatan-kenikmatan ini kadang kita melalaikan, menganggap cuman itu saja. Kalau ini kita mau mensyukuri, maka keberkahan itu akan dilipat gandakan oleh Allah, akan ditambah oleh Allah, akan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ada beberapa kunci keberkahan yang harus kita ingat, yang harus kita amalkan agar hidup kita berkah, umur kita berkah, amalan kita berkah, keluarga kita berkah, negeri kita berkah. Kunci yang pertama adalah al-iman wa tauhid. Kunci yang pertama adalah beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Apa itu mentauhidkan Allah? Mentauhidkan Allah maksudnya meyakini, mengimani bahwa Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Kalau kita sholat kita untuk siapa, Pak? Untuk Allah. Kita sholat karena Allah. Kalau kita berdoa, berdoanya kepada siapa, Pak? Kepada Allah, mintanya kepada Allah. Kalau kita rukuk sujud, hanya untuk siapa? Untuk Allah. Kita mengikhlaskan seluruh amal ibadah kita hanya untuk Allah. Itulah mentauhidkan Allah. Tidak menduakan Allah dengan makhluknya. Tidak membuat tandingan di dalam ibadah. Maka mentauhidkan Allah ini asas. Beriman kepada Allah ini asas pondasi untuk meraih keberkahan. Asas pondasi. Kalau kita sholat, rukuk dan sujudnya ikhlas karena Allah. Kalau kita ada musibah, ada kebutuhan, kita berdoa hanya kepada Allah, bukan kepada siapa-siapa. Mintanya hanya kepada Allah. Kita jaga iman dan tauhid kita murni hanya untuk Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Allah firmankan, orang-orang yang beriman menjaga iman dan tauhidnya, tidak goyah dengan berbagai ujian dan cobaan fitnah dunia. Beriman, dia jaga imannya. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan imannya tidak dicampur adukkan dengan kezaliman. Dia beriman dan tidak berbuat zalim. Apa pahala yang akan diberikan oleh Allah? Ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Mereka akan mendapatkan keamanan. Dalam kehidupan di dunia dia akan dijaga oleh Allah. Dalam kehidupan akhirat dia akan dijaga oleh Allah. Dia akan diberikan petunjuk di dunia untuk mengikuti agama Allah. Akan diberikan petunjuk oleh Allah di akhirat untuk menuju surga Allah. Kuncinya dia beriman dan tidak berbuat zalim. Ketika ayat ini dibacakan oleh Nabi kepada para sahabat, sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim?" Semua kita pernah berbuat zalim. Ada yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, berbuat maksiat. Ada yang berbuat zalim kepada keluarga, anak istri, tidak menunaikan haknya. Ada yang berbuat zalim kepada tetangga. Ada yang berbuat zalim kepada orang tua. Siapa di antara kita yang tidak berbuat zalim, ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, yang dimaksud dengan kezaliman di situ adalah tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah, tidak menduakan Allah, memurnikan iman dan ibadahnya hanya untuk Allah. Berarti orang yang berdoa meminta kepada selain Allah, dolim apa dia dolim? Dolim apa tidak dolim? Dolim, orang yang paling dolim. Karena harusnya dia berdoa meminta hanya kepada siapa, Pak? Berdoanya meminta kepada Allah. Tidak boleh dia meminta kepada selain Allah. Tidak boleh dia mencampur adukkan iman dan tauhidnya dengan selain Allah. Maka orang yang menjaga iman dan tauhidnya, dia yakin bahwa Allah yang maha memberikan rizki.
Dia yakin bahwa Allah yang akan menyembuhkan penyakitnya. Dia yakin bahwa Allah yang mengatur alam ini. Dia berdoa meminta hanya kepada Allah. Orang yang demikian akan diberkahi hidupnya, akan dijaga hidupnya, akan dilindungi oleh Allah kehidupannya. Ini yang harus dijaga, iman dan tauhid. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, lihat, sebagian orang kalau dia melewati sebuah tempat, yang tempat itu dianggap keramat, dianggap angker, apa yang dia lakukan biasanya, Pak? Kalau dia berkendaraan, ngebel. Ada sebagian tempat, Pak, kalau melewati sebuah tempat tersebut, kendaraan melemparkan uang, koin. Kenapa demikian? Mereka punya keyakinan, kalau tidak ngebel, tidak mengeluarkan koin, maka dia akan mendapatkan bahaya. Ini ada masalah dalam iman dan tauhidnya. Kalau dia benar iman dan tauhidnya, maka dia akan meyakini bahwa Allah sebaik-baik penjaga. Allah yang akan menjaga kita. Tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan madarat kecuali Allah. Yakin bahwa Allah yang menjaga kita. Kalau ada orang kena musibah, kalau ada orang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, ingin mendapatkan keturunan, kemudian dia datang ke tempat yang dianggap keramat, minta dan berdoa di sana, ini berbuat zalim, tidak akan diberkahi oleh Allah hidupnya. Tapi kemana dia harus meminta? Mintanya kepada Allah. Allah yang maha memberikan rezeki. Panggil nama Allah, Ya Razzaq, wahai yang maha memberikan rezeki, urzuqni, beri aku rezeki. Kalau dia sakit, dia boleh, dia berusaha datang ke dokter berobat, tapi dia berdoa dan meyakini bahwa Allah yang maha menyembuh. Orang dia minta hajatnya, minta kepada Allah, ini hidupnya akan diberkahi, negerinya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang pertama tadi menjaga iman dan apa, Pak? Iman dan tauhid. Iman dan tauhid. Ini kunci asas pondasi untuk meraih keberkahan dalam kehidupan kita dan di negeri kita. Kemudian yang kedua, kunci keberkahan untuk meraih keberkahan dalam kehidupan dan negeri kita adalah takwa. Adalah apa? Takwa, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwa. Apa yang dimaksud dengan takwa? Takwa ini kita menjaga diri kita dengan cara melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, karena hakikatnya kita ingin selamat dunia dan akhirat kita. Maka Allah akan berkahi hidup kita, Allah akan berkahi negeri kita kalau penduduk ini mau bertakwa. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk bumi, penduduk negeri, penduduk desa itu mereka beriman kepada Allah dan mereka bertakwa kepada Allah, maka pasti kami akan bukakan pintu-pintu rezeki dari langit dan juga dari mana? Dari bumi. Ini janji Allah, dan kita beriman bahwa Allah pasti akan memenuhi janjinya. Tapi kunci dan syaratnya apa? Iman dan takwa. Iman dan takwa. Melaksanakan perintah Allah, melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menafsirkan ayat ini, maksudnya adalah mereka orang-orang yang beriman dengan hatinya, beriman dengan lisannya, mereka mengikuti perintah Allah, kemudian akan dibukakan keberkahan dari langit dengan turunnya hujan, dibukakan dari bumi keberkahan itu dengan banyaknya buah-buahan yang bisa dinikmati.
Para jamaah yang dimuliakan Allah, Allah berjanji akan memberikan keberkahan kalau hamba itu mau mengambil sebabnya. Iman dan takwa tidak hanya di lisan, oh saya beriman, tapi ketika diajak sholat, Pak ayo sholat, apa jawabannya biasanya? Apa jawabannya? Oh sholatnya nanti, yang penting imannya dulu di hati. Pak ayo puasa, puasanya nanti, yang penting hatinya bersih dulu. Wallahi, kalau dia beriman, dia akan tunaikan sholat. Wallahi, kalau dia bersih hatinya, maka dia akan tunaikan kewajiban. Karena apa? Karena bukti hati itu sakit, hati itu ada masalah, adalah karena dia tidak mau melaksanakan perintah tersebut. Yang wanita, ibu-ibu, tolong pakai jilbabnya, tutup auratnya kalau keluar rumah. Apa jawabannya biasanya? Yang penting hatinya baik, yang penting akhlaknya baik. Wallahi, kalau hatinya baik, pasti dia keluar rumah pakai jilbab. Kalau akhlaknya baik, dia pasti berakhlak kepada Allah sebelum berakhlak kepada manusia. Jadi kita sekarang melihat hati kita, melihat iman kita. Benar gak iman kita? Bersih tidak hati kita? Bagus tidak akhlak kita? Ukurannya adalah kepada Allah yang pertama. Apa faedahnya baik akhlak kepada manusia, tapi ternyata bejat akhlak kita kepada Allah? Maka ketika dipanggil seruan untuk ibadah, seruan untuk ketaatan, sami'na wa ata'na, kami mendengar ya Allah, kami laksanakan ya Allah. Maka di situ bukti kebersihan hati dan bukti baik akhlak manusia. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, yang kedua tadi, apa sebabnya meraih keberkahan? Adalah at-taqwa, bertakwa kepada Allah. Negeri kita akan diberkahi oleh Allah, desa kita akan diberkahi oleh Allah. Ketika desa yang lain diberi ujian musibah, bencana, longsor, banjir, cobaan, Allah jaga desa kita. Ketika desa lain membutuhkan, mereka kelaparan, mereka tidak mendapatkan minum, Allah masih jaga desa kita. Diberkahi penduduknya, bisa makan, bisa minum. Maka ini kunci takwa, dan ini harus dibuktikan. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak, harus dibuktikan dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian para jamaah, para hadirin yang dimuliakan Allah, sebab yang ketiga untuk meraih keberkahan dunia dan akhirat kita adalah dengan ta'zimu sya'airid-din. Kita mengagungkan syiar agama. Wajib mengagungkan syiar agama kita. Apa perintah agama, syiar agama yang paling besar? Syiar agama yang paling besar setelah syahadatain, setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah, syiar yang paling besar adalah salat. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, salat, salat, salat. Ini wasiat terakhir Nabi sebelum Nabi meninggal. Sebelum Nabi meninggal, Nabi ingatkan umatnya, as-salah, 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 wa ma malakat aimanukum. Tunaikan salat, tegakkan salat, dirikan salat, dan beri hak, tunaikan hak para budak kalian. Syiar agama yang paling besar, agar Allah berikan keberkahan pada kita, keluarga kita, negeri kita. Tegakkan salat, dirikan salat. Ketika dikumandangkan azan, maka wajib bagi setiap muslim dan muslimah, ketika dia sudah mukallaf, terkena beban kewajiban untuk salat, wajib dia untuk salat. Yang laki wajib salat, yang perempuan wajib salat, yang kaya wajib salat, yang miskin wajib salat, pejabat dan rakyat wajib salat, yang sehat dan yang sakit wajib sholat, yang tidak wajib sholat siapa?
yang gila, dan yang sedang libur bagi wanita. Nah, tinggal pilih mau golongan yang mana? Golongan yang gila atau golongan wanita? Maka ini syiar yang paling besar. Adanya masjid, ini tempat ibadah yang harus ditegakkan 5 waktu di sana. Sholat berjamaah. Jangan sampai ustadz, beliau yang berkumandang azan, beliau pula yang iqamah, beliau pula yang menjadi imam, beliau pula yang menjadi apa? Jadi makmum. Jangan. Nanti pahala diambil beliau sendiri, keberkahan diambil beliau sendiri. Bagaimana yang lainnya? Masyarakat bersemangat untuk menegakkan ibadah salat 5 waktu. Para laki-laki di rumah Allah. Dan ini yang menjadi pembeda antara mukmin dengan kafir. Salatnya, Pak, salatnya. Salatnya, Bu, salatnya. Kewajiban melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Ini menjadi sebab diturunkannya keberkahan oleh Allah. Karena ini syiar terbesar. Dan anak-anak wajib ditarbiyah, dididik untuk salat. Wajib dididik untuk apa? Mendirikan salat 5 waktu. Para jamaah yang dimuliakan Allah, syiar yang kedua yang harus ditegakkan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk negeri kita adalah syiar qiraatul Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah sebagai pedoman bagi umat manusia, yang dengan itu manusia akan mendapatkan keberkahan, yang dengan itu negeri akan diberkahi oleh Allah. Kitabun anzalnahu mubarak. Mubarak, Allah katakan Al-Quran itu mubarak, penuh dengan berkah. Kalau kita mau ngalap berkah, apa ngalap berkah? Cari berkah, barokah itu ada di Al-Quran. Mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, membantu orang-orang yang belajar Al-Quran, membantu orang yang mengajarkan Al-Quran. Keberkahan yang akan kita raih. Negeri ini akan diberkahi oleh Allah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran mubarak, keberkahan. Orang yang membaca dapat kebaikan dan pahala berlipat ganda. Orang yang membaca dia akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Orang yang membaca dia akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah. Orang yang membaca dia akan mendapatkan syifa'un, penawar bagi hati dan jiwanya. Orang yang membaca dia akan dijaga oleh Allah. Keberkahan ada di Al-Quran. Maka Al-Quran harus dibaca. Bukan Al-Quran mushafnya kemudian ditaruh di lemari atau di laci atau di atas meja sampai berdebu, dibukanya hanya di bulan apa? Ramadan saja. Tidak. Al-Quran tidak butuh diperingati turunnya, tapi Al-Quran butuh dibaca dan diamankan isinya. Kalau kita kebalik, Pak, sebagian masyarakat atau sebagian umat ini lebih ramai ketika harus memperingati turunnya Al-Quran, tapi ketika membacanya sepi, mengamalkan, mendakwahkannya apalagi. Dan ini saya punya pesan untuk ibu-ibu, tolong diperhatikan. Semangatnya ibu-ibu menghantarkan putra-putrinya untuk ngaji Al-Quran perlu diacungi jempol. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah melipat gandakan pahala usaha ibu-ibu tersebut. Tapi ada hal yang banyak dilalaikan oleh ibu-ibu ketika menghantarkan putra-putrinya mengaji. Putrinya dia pakai jilbab, ibunya pakai apa? Ibunya pakai apa? Pakai daster. Ya Allah, ibu. Ini ada, mudah-mudahan di desa ini tidak ada. Tidak boleh. Anaknya pakai jilbab, Masya Allah, cantik, rapi, tertutup. Tapi ibunya yang menghantar, dia tidak pakai jilbab. Ibunya yang menghantar,
dia terlihat betisnya, dia terlihat bahunya. Jangan sampai kita ingin mengajarkan kebaikan kepada anak kita, tapi kita pulang membawa dosa, akhirnya hidup kita tidak diberkahi oleh Allah. Kalau masih ada, mulai hari ini harus berubah, agar apa yang kita usahakan untuk anak kita, belajar ngajinya menjadi berkah, ilmu yang diperoleh dari masjid berkah, ketika pulang ke rumah bawa berkah, hidup rumah tangganya berkah. Jangan sampai pulang membawa dosa. Ini harus dicatat ibu-ibu, ya, agar hidup kita berkah. Kemudian selanjutnya, agar kita mendapatkan keberkahan dan negeri kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kunci yang keempat adalah at-ta'awunu 'alal birri wat taqwa. Kita harus saling bekerja sama, Bapak Ibu. Kita harus saling gotong royong, Bapak Ibu, dalam kebaikan. Contoh di antara gotong royong dalam kebaikan, adanya baksos. Kami yang datang dari Solo ke tempat dan di desa yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah ini, bertamu, mengajak kerjasama untuk kebaikan, yang mudah-mudahan kebaikan dan keberkahannya balik kepada kita semuanya. Adanya ta'awun, gotong royong dan kerjasama untuk mengisi kajian, mengajar anak-anak TPA, kemudian dilanjutkan dengan bagi-bagi sembako, dilanjutkan untuk membantu para fuqara wal masakin, kemudian santunan anak-anak yatim, dilanjutkan dengan bagi-bagi apa yang bisa diberikan manfaatnya untuk masyarakat. Ini ta'awun yang harus kita jalin, yang harus diteruskan untuk kebaikan ini. Dan ini yang diperintahkan oleh Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong, saling bahu membahu, bergotong royong di atas kebaikan dan ketakwaan. Tadinya kita belum kenal satu sama lain, tadinya kita belum pernah menginjak desa ini. Akhirnya dengan izin Allah, dengan tujuan ta'awun, saling tolong menolong, maka dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan ini menjadi sebab keberkahan bagi kita. Lihat para jamaah yang dimuliakan Allah, dahulu Nabi dan para sahabat, di antara sebab keberkahan dan di antara sebab kesuksesan dakwah Nabi adalah adanya bahu-membahu, tolong-menolong di dalam berdakwah, bahu-membahu, tolong-menolong di dalam membangun kampung dan negeri untuk kebaikan. Saling tolong-menolong menyebarkan kebaikan, menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, menyebarkan manfaat. Akhirnya keberkahan yang Allah turunkan bagi negeri tersebut. Dan ini mudah-mudahan dengan ta'awun, gotong royong, saling bahu-membahu, tolong-menolong ini, kita semuanya akan diberikan keberkahan oleh Allah. Negeri kita diberkahi oleh Allah. Tolong-menolong, gotong royong antara rakyat dan pemimpinnya, antara tetangga dengan tetangga yang lainnya, antara yayasan dengan yayasan yang lainnya. Ini akan menjadikan hidup kita berkah. Kalau kita sudah tidak peduli kepada kaum muslimin yang lainnya, tidak peduli kepada tetangga kita, tidak peduli kepada teman kita, apa yang bisa kita harapkan? Hidupnya akhirnya sendiri-sendiri. Hidupnya akhirnya yang penting dia aman, yang penting dia nyaman, tidak peduli kepada yang lain. Tidak berkah hidupnya, Pak. Tidak berkah hidupnya. Keberkahan itu akan diberikan oleh Allah kalau kita peduli kepada sesama kita. Lihat ketika bulan Ramadan, kita begitu dermawan kepada orang lain. Kita begitu baik kepada sesama kita. Kita begitu perhatian kepada fuqara wal masakin. Maka itu tidak boleh berhenti hanya di bulan Ramadan. Ta'awun, kebaikan itu akan terus kita lakukan selama kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, kunci selanjutnya para jamaah yang dimuliakan Allah, untuk meraih keberkahan di negeri kita adalah asyukru lillahi awalan wa akhirah. Kita wajib bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita.
Bersyukur kita diberikan oleh Allah negeri, diberikan oleh Allah kampung ini. Negeri kita aman, Bapak Ibu. Lihat di negeri-negeri seberang, apa yang terjadi hari ini, yang sudah puluhan, belasan tahun terjadi, sampai hari ini belum selesai. 2011 berkecamuk, diawali di negeri Tunisia, lanjut ke Mesir, lanjut lagi ke Yaman, lanjut lagi ke Libya, lanjut lagi ke Suriah, dan sampai detik ini negeri tersebut tidak aman. Tidak aman. Yang dahulunya mereka negeri yang aman, negeri yang diberkahi oleh Allah. Mohon maaf, kita beli air segini, Pak. Ini lebih mahal daripada beli bensin 1 liter. Sebelum tahun 2011, beli bensin 1 liter itu tidak sampai Rp1.000. Tapi beli air Rp3.000. Itu di negeri Arab. Setelah 2011 berkecamuk negeri mereka, apa yang terjadi sampai hari ini? Krisis ekonomi, krisis keamanan, krisis pangan. Di mana mereka tinggal? Yang dulunya mereka tinggal di tempat-tempat yang nyaman. Bahkan listrik sebagian negeri gratis, gas gratis, air gratis. Sekarang mereka tinggal di mana? Di kem-kem pengungsian. Bagaimana makan mereka? Kadang sehari makan, kadang sehari tidak. Bagaimana belajar anak-anak mereka? Tidak ada lagi gedung-gedung tempat belajar. Belajarnya di tenda-tenda pengungsian. Bagaimana kalau musim dingin? Mereka dipenuhi dengan apa? Dipenuhi dengan salju-salju. Kalau musim panas, mereka kepanasan. Negeri mereka dahulu diberkahi oleh Allah. Tapi ketika mereka tidak bersyukur, mereka kufur nikmat yang harusnya mereka jaga keberkahan itu, mereka berubah. Akhirnya Allah uji mereka. Allah cabut keamanan dari negeri tersebut. Allah cabut kenikmatan dari negeri tersebut. Apa sekarang yang dihasilkan? Tidak ada rasa aman lagi. Mohon maaf Pak Yai ya. Saya cerita sedikit Pak. Saya mengalami itu. Mengalami negeri yang 24 jam saat itu manusia berkeliaran, aman, tidak ada yang mengganggu. Para wanita malam hari, kalau orang Arab malam hari hidup sampai jam 2, jam 3 orang biasa di luar rumah. Biasa di Arab. Kalau pagi mereka tiarap. Kenapa tiarapnya? Tidur. Buka kantor sama pasar-pasar itu sudah jam 8 ke atas baru buka Pak. Tapi subhanallah, Allah kasih rezeki mereka, Allah jaga negeri mereka. Aman, aman. Tapi ketika terjadi kufur nikmat, tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan ke negeri mereka, kita saat itu boleh keluar rumah itu jam 8 ke atas. Asar harus semua masuk rumah karena tidak ada rasa aman. Mau keluar rumah menuju masjid tidak bisa malam hari karena ini negara sedang tidak aman. Dan sampai hari ini, dulu kita makan Indomie satu orang berapa Pak biasa Indomie? Kalau santri satu orang bisa 4 bungkus karena mereka capek belajar Pak. Kalau biasa kita makan Indomie 1 bungkus 1 orang. Ketika berkecamuk, ketika terjadi peperangan, ketika tidak aman di negeri tersebut, 1 Indomie bisa dimakan 4 orang Pak. Kami dikirim nasi perang milik TNI Indonesia ke negara Arab pakai pesawat Garuda. Negara tidak aman, keberkahan dicabut oleh Allah. Apa sebab? Tidak bersyukur. Dikirim Indomie dari Indonesia, dikirim nasi perang yang pakai kaleng itu. Harus dihangatkan dulu. Kalau dimakan tidak ada rasanya, tapi memang dia mengenyangkan. Itu untuk perang. Jangan sampai terjadi di negeri kita. Jangan sampai keberkahan dicabut oleh Allah. Jangan sampai keamanan hilang di negeri kita.
Kuncinya apa tadi? Bersyukur. Syukuri ini. Lihat bagaimana mereka yang di luar sampai hari ini. Kita harus bersyukur. Kita bisa makan 3 kali. Kita bisa bekerja dengan meninggalkan keluarga aman. Kita bisa belajar nyaman. Kita mengadakan safar perjalanan dari kota ke kota yang lain, ke desa yang desa lain, tidak ada rasa takut sama sekali. Ini berkah yang Allah berikan di negeri ini. Jaga dengan terus bersyukur kepada Allah. Sehingga Allah tambah keberkahan, Allah tambah keamanan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah akan tambah ini. Ibu-ibu, dijaga keberkahan ini. Bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada Allah. Ucapkan alhamdulillah ya Allah atas nikmat ini. Bersyukur, berterima kasih kepada suami. Mereka bekerja mencari nafkah, memberikan nafkah kepada anak istri. Apa yang diberikan yang halal, meskipun sedikit, lebih baik, lebih berkah daripada banyak tapi tidak halal, yang akan menjadi bencana bagi rumah tangga, yang akan menjadi ujian, cobaan, bencana bagi anak-anak. Keberkahan yang dicari. Bagi para pedagang, mereka harus jujur dalam berdagang. Mereka harus jujur di dalam berjual beli, agar diberkahi hasilnya oleh Allah. Bagi yang bekerja, jujur dalam pekerjaannya, sehingga yang dibawa pulang berkah bagi anak istrinya. Bagi para istri, mereka berterima kasih kepada suami. Jangan kufur nikmat. Jangan sering ingkar kepada suami. Nabi SAW dalam satu khutbahnya, ketika khutbatul Id, Nabi mengatakan kepada para wanita, tasaddaqna fa inni ra'aitukunna aktsara ahli nar. Wahai para wanita, perbanyaklah kalian untuk bersedekah. Para wanita, ingat wasiat Nabi. Perbanyaklah kalian untuk bersedekah. Bersedekah. Karena sesungguhnya aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Siapa yang katakan? Nabi. Nabi wasiatkan kepada wanita, tasaddaqna, perbanyaklah kalian untuk sedekah. Karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ibu, jangan kita bangga dengan apa yang kita pakai. Jangan kita bangga dengan apa yang kita simpan. Tapi ingat, di sana ada hak bagi orang miskin. Di sana ada hak bagi anak yatim. Di sana ada hak bagi orang-orang yang membutuhkan. Bersedekah. Karena dengan sedekah itu Allah akan jaga kita dari api neraka. Nabi katakan, ittaqun nar walau bisyikit tamar. Jaga, lindungi diri kalian dari api neraka, meskipun dengan kalian infak, sedekah setengah dari butir kurma, setengah dari biji kurma, biji butir kurma satu biji, bukan satu bijinya, setengah kata Nabi. Setengah kalau kita infakkan, sedekahkan, menjadi sebab kita diselamatkan dari api neraka. Tasaddaqna, sedekah. Bangga dia pakai gelang dari ujung ujung bahu sampai ketiaknya. Tangannya berat karena penuh dengan cincin. Tapi sedekahnya pelit. Jangan sampai. Jangan sampai. Nabi katakan, sedekah kalian bagi wanita. Karena aku melihat kebanyakan penghuni neraka adalah wanita. Kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa demikian? Kenapa demikian? Nabi mengatakan, kalian banyak kufur, kalian banyak ingkar. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa sebab kami ya Rasulullah? Nabi mengatakan, takfurnal ashir. Kalian itu banyak mengingkari pemberian suami, tidak mensyukuri pemberian suami. Sudah diberi masih saja ingkar, masih saja kurang. Suami sudah berbuat baik, satu kesalahan semuanya dihapuskan oleh istri. Jangan sampai menjadi istri yang suka ingkar terhadap pemberian suami, suka melaknat, suka mengumpat, lisannya kotor kepada suami. Jangan. Hidupnya tidak akan berkah. Wanita akan diberkahi hidupnya kalau dia mau taat kepada suami dalam kebaikan. Kalau dia mau taat kepada perintah suami dalam kebaikan, berkah hidupnya.
Maka jamaah yang dimuliakan Allah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan ini. Allah berkahi, Allah tambah. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, karena ini sudah agak siang, kasihan nih, kepanasan. Yang terakhir para jamaah, dan ini yang paling penting lagi. Sebab keberkahan di negeri kita adalah as-sam'u wa ta'ah fil ma'ruf. Ini saya titip, tolong diingat Bapak Ibu sekalian. Kunci keberkahan untuk negeri kita adalah mendengar dan patuh kepada pemimpin negeri ini. Mohon maaf Pak, saya bicara ini karena ini perintah agama. Tidak ada unsur apapun. Mendengar dan patuh pada kebaikan yang diperintahkan oleh pemimpin negeri. Ini perintah agama. Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya beriman. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kalau Allah panggil kita ya ayyuhalladzina amanu, maka pasang baik-baik telinga kalian. Pasang baik-baik hati kalian, karena di situ akan ada perintah atau akan ada larangan. Setiap ya ayyuhalladzina amanu akan ada perintah atau akan ada larangan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taati Allah. Beriman, beribadah kepada Allah. Ati'u Allah wa ati'ur rasul, taati Rasul. Beriman kepada Rasul, taati perintah Rasul, tegakkan sunnah Rasul. Yang ketiga, wa ulil amri minkum, dan para ulil amri pemimpin kalian. Ingat Bapak Ibu, ayat tadi Allah perintahkan 3, tapi ada perbedaannya. Yang pertama ati'u Allah, yang kedua wa ati'ur Rasul, yang ketiga wa ulil amri minkum. Semua perintah. Tapi yang membedakan, pada perintah yang pertama Allah menggunakan ati'u. Perintah yang kedua Allah gunakan ati'u. Tapi perintah yang ketiga Allah katakan wa ulil amri minkum tanpa ati'u. Apa bedanya? Kata para ulama, perintah Allah ati'u Allah, taat kepada Allah totalitas. Karena perintah Allah semuanya kebaikan, harus ditaati. Yang kedua, wa ati'ur Rasul, taat kepada Rasul, semua perintah Rasul kebaikan, maka harus ditaati. Ketiga, wa ulil amri minkum, dan para pemimpin kalian. Allah tidak menggunakan kata ati'u. Kenapa? Karena pemimpin kalian, pemimpin kita manusia biasa. Kalau perintahnya adalah kebaikan dan bukan maksiat, wajib kita taati. Kalau pemimpin kita perintahkan pada maksiat, tidak boleh ditaati. Tapi tetap dalam kebaikan kita harus bersatu, kita harus bersama-sama pemimpin kita, pemerintah kita. Ingat, ini dakwah yang diajarkan Nabi, dan ini dakwah yang terus kita sampaikan kepada umat, bahwa kita ini mengajak kebaikan, kita ini mengajak persatuan, kita ini mengajak untuk menjaga negeri kita, agar Allah berkahi negeri kita, kita bersatu dengan pemimpin kita dalam kebaikan. Tadi kita kasih contoh Pak, sebab Allah cabut keberkahan dan keamanan pada negeri-negeri yang kita sebutkan tadi. Libya yang sampai hari ini terus perang, Suriah yang sampai hari ini terus perang, ratusan ribu umat meninggal di sana. Mesir meskipun sudah berhenti perangnya, tapi tidak aman negerinya. Yaman yang sampai hari ini masih perang. Apa sebabnya? Karena mereka sudah mulai kufur nikmat. Mereka tidak lagi percaya kepada pemimpinnya, pemberontakan kepada pemimpinnya. Apa akhirnya? Terjadilah negeri yang kacau. Dan kita tidak ingin di negeri ini. Karena yang hidup di negeri ini bukan hanya kita, anak keturunan kita, keluarga kita, Muslim yang lainnya hidup di negeri ini. Kita wajib untuk menjaga keamanan, kesejahteraan, keberkahan yang Allah berikan pada negeri ini.
Ana belum pernah, Pak, Ibu, saya belum pernah dapatkan negeri seberkah negeri ini setelah Mekah dan Madinah. Lihat, Bapak Ibu, pergi ke pasar mana saja Indonesia, rata-rata ada tempat ibadah tidak? Kalau bukan masjid, ada musola. Bapak pergi ke terminal mana saja, kalau tidak ada masjid pasti ada apa? Musola. Stasiun mana saja, tidak ada masjid, ada musola. Mall, plaza, seluruh Indonesia, kalau tidak ada masjid ada apa? Ada musola. Bandara, tidak ada masjid, ada musola. Bahkan di tempat kita sawah-sawah ada apa? Ada musola. Ini harus disyukuri. Kita bisa beribadah di mana saja. Kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah tepat pada waktunya di mana saja. Ada tempat ibadah, keberkahan di negeri ini. Kita mau menjalankan ibadah tidak dilarang oleh pemimpin dan penguasa kita, bahkan diatur ibadah, maka harus disyukuri. Jangan sampai kita menjadi rakyat yang membangkang, rakyat yang suka mencela penguasa pemimpinnya, rakyat yang suka menjelek-jelekkan pemerintahnya, yang akhirnya Allah cabut keberkahan. Apa yang kita hasilkan? Menangis kita. Kita sudah pernah merasakan, Bapak Ibu, 98, coba. Ini belum lahir nih, manusia-manusia langka ini belum lahir, Pak. Belum lahir, tapi ini sebagai sejarah yang harus antum ambil faedah dan ibrah pelajarannya. 98, apa yang terjadi di negeri kita? Kekacauan yang akhirnya Allah cabut keberkahan saat itu. Keamanan hilang, krisis ekonomi di mana-mana, krisis moral dan akhlak di mana-mana. Penjarahan milik orang lain seakan-akan itu halal di mana-mana. Kemudian mulai sadar manusia ini. Kembali Allah beri keberkahan, keamanan lagi di negeri ini. Jangan sampai itu hilang lagi. Jangan sampai dicabut oleh Allah dari negeri kita, dari desa kita. Maka kita bersama-sama untuk menjaga keberkahan yang Allah sudah berikan kepada kita dengan menjalankan tadi. Yang pertama, tauhid wal iman. Iman wa tauhid. Yang kedua apa? Bertakwa kepada Allah. Yang ketiga apa? Mengagungkan syiar-syiar agama. Yang paling besar tadi sholat 5 waktu. Kemudian yang keempat apa? Siapa ingat tadi? Tolong menolong dalam kebaikan. Yang kelima, kewajiban mensyukuri nikmat Allah dan keberkahan ini. Dan yang keenam, kita menjaga lisan dan hati kita untuk senantiasa mendengar dan patuh kepada pemimpin negeri ini dalam kebaikan, dan kita bersama-sama untuk menjaga keamanan dan kesejahteraannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahan bagi hidup kita, memberikan keberkahan bagi amal kita, bagi desa kita, kampung kita, negeri kita. Allah berkahi, Allah jaga keamanannya, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan nikmatnya. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan istiqamah kepada kita sampai kita diwafatkan di atas Islam ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala fitnah yang ada. Para jamaah, para ibu sekalian dimulakan Allah, Bapak Ibu yang berbahagia, ini mungkin apa yang bisa kita sampaikan mewakili dari Pondok Pesantren Imam Bukhari Solo. Mudah-mudahan apa yang telah kita usahakan, apa yang telah anak-anak kita lakukan dalam kegiatan yang mulia ini dicatat oleh Allah menjadi amal kebajikan dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di akhirat. Dan kami mewakili Pondok Pesantren Imam Bukhari, para pengurus yayasan beserta asatidzah semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada para jajaran yayasan Ummul Qura dan juga tokoh masyarakat yang ada di dusun apa tadi? Banjarlor dan desa Banjarsari, juga beserta tokoh masyarakat, Pak Yai dan juga para asatidzah semuanya. Mohon maaf kalau anak-anak kami selama berhari-hari di sini merepotkan, banyak yang tidak sesuai dan yang tidak diharapkan. Mohon maaf karena mereka ini manusia langka yang masih belajar, yang mudah-mudahan setelah pulang dari sini nanti
mereka akan menjadi lebih baik dan kelak bermanfaat bagi umat dan masyarakat. Dan mudah-mudahan kalau nanti ada yang kerasan di sini, insya Allah setelah lulus nanti silakan komunikasi dengan beliau. Insya Allah beliau siap untuk menerima menjadi warga sini, Pak. Insya Allah. Dan cukup demikian, mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairul jazaa. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.